penting gimana Bu caranya bisa tepat ya? Isunya tuh yang harus bisa detail banget gitu. Harus. Kalau misalnya isunya nggak detail, kita nggak akan bisa dapat pendekatannya seperti apa, gitu. Bentar ini di sini ya. Nah, ini pendekatannya lagi nih misalnya. Jadi faktanya, isunya, pendekatannya apa? Nah, dia mau bikin perancangan hotel resort bintang 3 di Patih Gemah, Tulungagung. Ada nilai keislamannya. Terus pendekatannya apa? Pendekatan ini konsep apa ya? Saya lupa nih. Tropico, adaptive form, adaptive space, adaptive skin. Nah, kalau kalian ngeliat dari sini aja, nih ya, Tropico. Tropico tuh mungkin konsepnya ya, saya udah lupa ini soalnya. Anggap aja ini konsepnya. Terus ada 3 yang dikerjakan, adaptive form, adaptive space, sama adaptive skin. Jadi dari 3 ini, si arsiteknya udah tahu tuh, kalau kita mau punya konsep Tropico, saya harus ngerjakan form, saya harus ngerjakan space, saya harus ngerjakan skin bangunan ya. Bisa shading, sun shading itu bisa juga skin gitu. Nah, yang gambaran-gambaran kayak gini ini loh yang paling penting. Nanti kita itu harus mengerjakan apa, itu harus tertera di dalam strategi atau metode perancangan kita. Nah, itu fungsinya. Kalau kita bikinnya secara bahkan sistematis, terstruktur gitu. Jadi penguji nggak perlu baca latar belakang yang berlembar-lembar 2 lembar itu, dan nggak mungkin biasanya kalau udah nguji, itu pindah dari ujian 1 ke ujian 2 itu dosennya nggak pernah baca. Kayak sekilas aja, kadang dengerin gitu. Nah, terus oh iya kan konsep dasar tuh. Tropico itu Tropical Climate Adaptive Holiday Destination gitu. Konsep makronya apa, konsep mikronya apa, kemudian dia jabarkan adaptive form tuh dia harus ngapain aja. Oh ternyata dia ngerjakan planting, dia ngerjakan shadow, dia ngerjakan green edges. Kalau space itu apa? Skylight building, daylight zone itu dikerjakan semua. Jadi dia melakukan analisis ini, melakukan perancangan itu di sini-sini. Kok bisa Bu dapat kayak gitu? Bisa. Dapatnya dari mana? Teori. Gitu. Jadi kalian juga harus belajar banyak, membaca, gitu kan, jurnal itu dibaca, kemudian dianalisis, direview, baru dipakai di dalam strategi desainnya. Jadi pekerjaannya panjang loh. Itu kayak seminar proposal tuh hanya 4 minggu, tapi kekuatannya isunya harus jelas, pendekatannya harus tepat, strateginya harus keluar gitu kan. Nah, kebayang nggak? Bayang banget kan? Nah, ini cuman visualnya nggak bagus, tapi pada saat dia analisis dan mengerjakan tuh bagus banget, runtut, tapi dia sayangnya nggak selesai. Bagus banget ini, sebenarnya saya suka. Karena sukanya adalah bukan tentang bentuk bangunannya yang apa namanya, yang nggak bagus, bukan itu, tapi pada saat proses tuh sebenarnya dia bisa membuktikan bahwa dia benar-benar menggunakan strategi atau metode perancangan climate responsif itu. Nah, cuman eksplorasinya kurang, akhirnya nggak selesai dan akhirnya nggak dapet A, gitu. Nah, satu lagi ya kalau di saya layout itu lama. Nah, seperti Dena, layout itu bagi saya lama. Karena ya itu perancangan lah, real perancangan di situ. Itu kalau tadi ya, sebentar. Kita lihat punyanya yang siapa lagi ya? Mas Hafif deh. Icos ini. Tapi ya gitu, dia juga perfeksionis nih. Jadinya perfeksionisnya nggak selesai dalam 1 semester. Ini juga pindahan sih, tadinya bukan di saya. Nah, ini. Mana ya kok ada ini? Kok nggak ada skemanya? Ya ini awal-awal sih, jadi nggak ada skemanya. Tapi gini lah, fakta, isu, pendekatannya. Faktanya apa? Fasilitas untuk memperoleh apa? Mengembangkan inovasi kerajinan. Nah, ini nanti kalau ngelihat yang
untuk bikin diagram kayak gini kalian ngeliatnya jangan di 2019 ya, minimal di 2020 ke atas. Kalau 2019 masih kayak gini soalnya masih sederhana banget. Terus dia menjabarkan isunya, ditarik isunya itu cuma satu, keberlanjutan material. Terus pendekatannya material as structure, material as ornamen, material as form. Dapat dari mana Bu ini Bu? Teori gitu. Jadi tenang, pendekatan tuh semua ada teorinya. Yang penting itu isunya jelas, datanya jelas, faktanya mendukung, nanti kita bisa memilih pendekatan yang tepat. Tapi kalau isunya nggak tepat, bentar ya, ini saya coba gini sebentar. Ini yang paling sederhana soalnya. Ya, sebentar bisa nggak nih? Nah, jadi ini kekuatannya tuh di sini. Kalau kita bikin satu diagram kayak gini, di sini tuh keluar ya. Ini rancangan terakhir tuh rancangannya apa? Saya ambilkan dulu. Coba tes. Oh ya bisa. Nah, jadi kalau di sini rancangan, terus ditanya, kamu kenapa ngambil rancangan itu objeknya? Oh, berdasarkan pada surat Al-Baqarah itu seperti kayak ini gitu. Oh, ternyata isunya seperti ini. Kenapa? Oh, ternyata faktanya seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita bikin seperti ini itu, kita buatnya kan dari sini fakta dulu satu. Terus ketemu isu, ada gap-nya, ya kan? Terus habis itu ketemu pendekatannya apa? Terus ada penunjang juga nilai keislamannya apa? Terus baru rancangannya apa gitu kan. Nah, kita itu kalau ditanya dari sini, jawabannya ya adanya yang di sini. Nah, kalau yang ditanya itu dari rancangan, jawabannya itu pasti ada di area sini semua. Itu pasti tuh. Kalau kalian mau ngambil, kenapa isunya kok ini? Gitu, ditanya. Nah, itu pasti jawabannya ada di fakta. Pasti itu. Kenapa kok kamu ngambil pendekatannya ini? Ya, jawabannya ada di mana? Kira-kira jawabannya ada di mana? Di isu. Betul, di isu gitu. Jadi kalau skemamu kuat, maka kamu mau ditanya dari sudut manapun, posisi di manapun, pasti kamu sudah punya alurnya. Kalau yang ditanya pendekatan, pasti saya alasannya jawabannya pasti isu. Kalau ditanya isunya kok kayak gitu ya karena faktanya gitu. Jadi ini adalah skema yang dia itu berhubungan dari satu ke satu lainnya itu berhubungan. Jadi dia akan membentuk namanya biasanya kalau kita penelitian itu namanya benang merah. Gitu. Jadi mau ditanya ini gitu, ya karena ini, tanya ini ya karena ini, tanya ini ya karena ini gitu. Nah pentingnya gampang nggak buat yang ini? Gampang nggak kira-kira? Gampang nggak? Gampang, yang penting kekuatan datanya ada, kan gitu. Nah, kita sekarang coba beranjak yang ke, ini kalian ngantuk nggak nih? Saya yang ngoceh terus nih. Mana nih? Belum, oke ya, Pak Haji baru bangun. Nah, emang. Udah, kita ini yang 19 ya, kita pindah yang baru aja deh. Yang lebih baru lagi, ini soalnya awal-awal. Yang 2021 deh. Nah, oke. Nah, ini kalian ini jos-jos kafe sih. Ini juga sebenarnya jos ya. Kalau mau lihat yang sains itu yang ini nih. Safira itu sains. Rehan nggak selesai. Ini sustainable. Maheswari itu perilaku. Ibrah itu
Saya kok lupa pendekatannya apa Ibrah ini. Lupa saya, apa, Atana itu kayak energi-energi gitu. Nah, kita lihat yang Atana ya. Oh, lengkap banget ini. Apa nih? Mana nih laporan? Nah, ini nih. Nih. Ini yang sains-sains nih. Lama banget. Nah, seperti biasa ya, studi awal, visualisasi, kemudian ini memaparkan datanya. Bentar. Aduh, nggak kelihatan pakai pink rek. Nah, ini model style yang berbeda nih. Dia menjelaskan isunya. Kok ini ya? Bentar. Mana ya? Oh, ini nih. Nah, nih. Aduh, mana sih? Nah, nih. Nah, ini skemanya lebih detail lagi dibandingkan yang angkatan 2019. Jadi di sini ada latar belakang, ada keislamannya, kemudian dia memaparkan fakta, dia isu, kemudian dia pendekatan, terus dia bikin objek apa. Nah, faktanya adalah ketersediaan hunian terjangkau belum terpenuhi, masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatnya emisi karbon. Nah, dari situ tuh dia bilang biaya operasionalnya tinggi. Nah, kalau kita bilang biaya operasionalnya tinggi, itu bukan isu arsitektural. Jadi harus dibawalah ke isu-isu arsitektural. Nah, dia jabarkan lagi, konsumsi listriknya tinggi tuh, penggunaan airnya tinggi. Oh, ini kaitannya sebenarnya adalah terkait dengan energi. Isunya itu tentang energi gitu. Makanya dia pilih pendekatan arsitektur low energi. Terus kalau kamu pakai pendekatan arsitektur low energi, kamu ngapain aja di perancangan? Oh, saya harus menghitung beban bangunan, mengurangi, meminimalkan beban bangunan. Saya harus memaksimalkan energi efisiensi. Saya harus pakai renewable energy gitu. Jadi arsitektur low energy adalah a zero net energy building bla 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 bla. Gitu. Nah, ini dibikin dulu nih kayak gini. Berikutnya, dia akan membuat strategi desain dari situ. Nah, kok nggak keluar? Di mana? Kok sudah ini? Aduh. Ini aja wes. Ini aja ya kali. Ini tadi ya sama. Nah, dari situ, dari skema yang ini, skema pertama latar belakang, kemudian fakta, isu, pendekatan, kan udah ada pendekatan, keluarlah yang namanya strategi perancangan. Atau sebenarnya ini juga metode juga bisa. Tadi dia sudah menjelaskan memilih low energy. Teorinya apa? Prinsip pendekatannya apa? Oh, di dalam prinsip pendekatannya itu secara teori, low energy itu terkait dengan pasif strategi sama simulation strategi. Nah, yang pasif strategi itu dia melakukan apa? Oh, bentuk bangunan. Kaitannya dengan apa? Oh, kaitannya dengan tapak. Terus yang kedua, dia melakukan simulation strategi. Disebutnya itu prinsipnya adalah aktif strategi. Ngapain aja tuh si perancangnya, si mahasiswanya itu? Oh, nanti saya harus building form. Jadi pada saat dia mau ngerancang tentang building formnya, dia harus melakukan pasif strategi, kemudian di aktif strategi, disimulasikan building formnya itu. Makanya ada 1A sama room air circulation atau WWR, orientasi material dan seterusnya gitu. Jadi di dalam analisisnya nanti dia harus melakukan apa? 1A, 1A, 1B, 1C, 2A, 2, 3A. Itu yang dilakukan di dalam tugas akhirnya mereka di analisisnya itu. Dia jelaskan gitu.
Jadi kira-kira setiap orang berbeda nggak? Pasti berbeda, tergantung pada isunya, tergantung pada pendekatannya, tergantung pada prinsip perancangannya, tergantung pada strateginya, tergantung pada metode perancangannya. Nah, biasanya dosen-dosen itu hanya melihat kalau proposal melihat dari sini sama sini. Udah pas nggak tuh latar belakangnya? Udah pas nggak tuh isunya? Udah pas nggak pendekatan yang dipilih? Udah pas nggak dia nge-spill strategi perancangannya atau metode perancangannya? Jadi nanti yang dilakukan ya udah ini. Jadi kerangka ini merupakan tempat berpijak kita gitu loh. Kita nggak akan mengerjakan di luar yang sudah tertulis di sini, gitu. Nah, terus analisis tuh. Tuh, analisis. Hasil akhirnya adalah masa Atana bisa, nah ini kan ada simulasinya tuh. Dia bisa mengurangi, dia sampai bisa menghitung listrik yang dikeluarkan itu berapa. Tuh masa Atana, tuh simulasi tuh. Tuh. Nah, kayak gitu, kayak gini. Ya, ini yang sains-sains ya. Coba kita lihat yang tidak sains, yang perilaku siapa? Ini sains juga. Kita lihat yang lain aja deh. 2000 berapa ya? 21. Nah, 2021 saya lupa salah satu nilainya apa. Alan ini maut ini. Ini biomimikri. Ini rusunawa juga tapi dia pakai apa ya? Saya lupa low energi juga lah pokoknya. Megareta ini pakai green building. Bikin perpustakaannya UIN. Raffi itu anaknya Pak Arida bikin terminal juga kalau nggak salah. IPA ini pakai arsitektur apa ya saya lupa cerita apa ya saya lupa pokoknya. Terus ya kok yang ini perilaku nih. Ini karena nggak selesai nggak dapat A. Ini A, ini A, ini A, ini A mungkin Pak Arida ya. Ini A, ini A. Mau yang mana ya? Yang mana nih? Ini nggak sensei, ini aja. Yalah, males banget. Yang nggak gede mana ya? Nah nih. Ini dia ngerjain pakai Photoshop bukan pakai Canva. Dan saya heran nih kerjaannya kok selesai ya. Saya sampai terheran-heran. Nah dia cerita aja di pendahuluan itu. Data, fakta, ini kuantitatif kan kalau kayak gini ini data kuantitatif artinya. Lokasi tapak, batasan desain, maksud tujuan. Nah ini, wes skemanya lebih maut lagi nggak dari yang tadi? Maut ini udah. Kalian harusnya ya, ini kakak kelasnya tahun berapa? 2000 berapa nih? Harus lebih jago dari ini harusnya. Nah cerita tuh Islamic backgroundnya, faktanya apa, objeknya apa, set fact-nya apa. Terus isunya apa? Oh isunya tentang environmental sama image isunya. Jadi pakai apa? Desain approach-nya, pendekatannya pakai biomimicry architecture gitu. Terus dijabarkan lagi tuh. Mana ya? Nah, terus dijelaskan kajian pendekatannya biomimicry adalah nih nature as model, nature as measure, nature as mentor gitu kan. Nanti dibikin sampai nah kapan buatnya? Nah ini saya juga bingung. Nah ini, jadi isu desainnya adalah tentang environmental sama image. Pendekatan yang dipilih adalah biomimicry architecture approach gitu. Prinsipnya dari biomimicry itu adalah nature as model, nature as measure, sama nature as mentor. Terus kamu ngerjain apa tuh nature as mentor? Di tapak sama lanskap. Kalau nature as measure-nya di
sistem bangunannya. Kalau nature as model, kamu ngerjakan bentuk dan tampilannya gitu. Jadi yang dikerjakan nanti itu tapak, lanskap, sistem bangunan, sama bentuk, sama tampilan. Yang lainnya dikerjakan nggak, Bu? Dikerjakan, cuman bukan menjadi prioritas utama gitu. Jadi dia ngerjakan apa aja? Ngerjakan forest landscape, ngerjakan vegetasi, dia pilih material, dia water cooling system, dia pilih material insulasi thermal, dia pilih material daur ulang, nah seterusnya gitulah. Nah, skemanya udah jauh berkembang banget dibandingkan dengan yang 2019 tadi kan. Nah, ini skema pendekatannya kayak gini nih. Nah, ini nanti step berikutnya lah. Ini konsepnya dia. Ini analisis zonanya. Maut banget ini ngerjainnya. Luar biasa. Sampai dia menganalisa jalur polinasi. Jalur polinasi itu adalah jalur penyerbukan lebah terhadap bunga sekaligus jalur lebah mencari nektar. Kenapa ini perlu dilakukan analisis? Karena bangunan yang dirancang itu diusahakan tidak melewati jalur polinasinya. Nah, jalur polinasi itu kan ada penyerbukan lebah terhadap bunga, makanya dia harus punya analisis datanya tentang kapan bulan-bulan berbunga itu. Januari, Maret itu sopo, blimbing, cengkeh, flamboyan, oh itu dianalisis semua sama dia. Di-plotting nih sampai ketemu tuh area-area mana yang boleh terbangun. Jadi dia sudah bisa memetakan yang boleh dibangun itu yang abu-abu, yang area tereliminasi itu adalah area-area yang harus dihindari karena itu jalur polinasi. Nah, ini namanya analisis, guys. Ini analisis tapak. Ini analisis tapak, real analisis tapak. Terus karena dia kontur, nah dia ngitung juga tuh. Oh, yang ini tuh datar, yang 8 sampai 15% tuh landai gitu kan. Nah, terus dia overlayer tuh, apa? Di layer tuh. Apa namanya? Ditumpuk itu apa rek jenenge? Di layer ta? Iya, layering, Bu. Di layering ya, di layering antara kontur, area terbangun sama area tereliminasi. Nanti dia dapat sirkulasi, dia dapat ini, udah gitu. Sampai cut and fill-nya berapa dia jelasin semuanya. Baru dia masuk nature as measure, baru dia masuk dan seterusnya. Nah, ini primernya apa, penunjangnya apa. Jadi bukan kata-kata ya, grafis banget. Kebayang kan kerjanya seberapa banyak gitu. Ini kalau digabung kan ketemu ini. Lingkaran ini sama lingkaran yang ini ketemu. Gitu. Analisis aktivitas dan seterusnya. Marketnya ada di ruangannya Ibu ini. Nah, gitu. Jadi menurut saya yang sudah dapat ataupun yang belum dapat silahkan bikin di pakai yang mana? Mau pakai yang mana dulu? Sederhana. Di 2009 pakai yang 2019? Boleh. Pakai punyanya Atana, punyanya Bizanti, mau pakai punya siapa terserah. Yang penting ada skemanya dulu. Nah, untuk membuat skema itu kan kalian harus mencari tuh banyak literasi gitu kan. Maunya seperti apa sih? Ini kalau yang ini tadi mana? Nah, ini tadi kan ini. Kalau yang 2019 tadi ini nih enak ini. Males banget. Wah, besar banget. Waduh. Jadi tugasnya sekarang adalah membuat skema sederhana yang isinya tentang latar belakang atau fakta, kemudian apa tadi isu, terus nanti kira-kira pemilihan pendekatannya apa. Gitu. Yang sederhana aja dulu, nanti baru kita bahas. Nah, kalian nggak akan, kalau jelek jangan dilihat ya, tapi lihatlah runtutannya. Aduh, lama banget.
Nah nih, dia bikin apa namanya, museum film. Kita lihat langsung skemanya aja. Coba lihat ya. Proposal itu kan ini. Proposal itu isinya latar belakang, ruang lingkup, maksudnya tinjauan presiden, kajian pendekatan sama strategi perancangan. Kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah, saya lupa sih. Nah, dia cerita dulu sejarah perfilman di Indonesia. Dia jelaskan stok strategis jumlah produksi dan penonton film nasional itu seperti apa, dapat dari mana, dapat dari Badan Perfilman Indonesia. Dia jelaskan industri perfilman dalam 5 tahun terakhir itu seperti apa. Terus ya jelaskan ini integrasinya. Nah, terus dia bikin statement kenapa kok perlu dibikin tuh dirancang. Dia cerita pentingnya Museum Perfilman Indonesia. Nah, terus dari sini maksud tujuan. Nah, dia bikin ini skemanya. Udah beda lagi nggak skemanya? Beda. Boleh bebas. Yang pertama paling atas adalah latar belakang. Menurut Badan Perfilman Indonesia, bla 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 bla, industri film Indonesia, ya, itu. Nah, ini kan latar belakang nih. Ini latar belakang semua nih. Terus faktanya latar belakangnya belum ada bangunan. Nah, dari latar belakang itu ditariklah ke fakta-fakta. Belum ada bangunan dengan fungsi apresiasi, perspektif, edukasi. Sinematik Indonesia merupakan fasilitas aset kondisi yang tidak layak, pertumbuhan industri. Nah, dari fakta kemudian ditariklah ke isu. Isunya adalah ini, dia menjelaskan dulu isunya by data. Perlunya fasilitas yang mendukung fungsi apresiasi, preservasi, dan edukasi serta mempresentasikan perfilman Indonesia secara komprehensif. Nah, ini loh mempresentasikan gitu kan. Nah, itu dia menariknya menjadi isu arsitekturalnya adalah image gitu. Nah, kenapa? Ya karena ada ini, bangunan yang tidak kuat secara identitas, tidak memberikan pengalaman yang kuat bagi pengunjung dan cenderung kurang menarik gitu. Jadi isu arsitekturalnya apa? Isu arsitekturalnya adalah image gitu. Terus dia jelaskan lagi bagaimana meningkatkan kepedulian terhadap perfilman Indonesia melalui kesesuaian emosi dalam penyampaian sejarah yang dihadirkan dalam ruang. Jadi isu arsitekturalnya apa? Isu arsitekturalnya adalah spatial experience. Nah, kira-kira isunya berapa? Cuma 2 aja. Isu yang pertama image, isu yang kedua adalah spatial experience. Nah, pendekatannya yang cocok apa? Yang pendekatan yang cocok adalah naratif architecture, gitu kan. Yaitu sebuah pendekatan yang mempresentasikan dan menceritakan sejarah perkembangan industri perfilman Indonesia melalui arsitektur. Jadi cerita itu naratif, narasi, gitu. Nah, terus cari tuh. Jadi sebenarnya kekuatannya kalau mau objek kita udah kuat apa enggak itu dapatnya dari presiden itu. Gitu. Dia pakai siapa ini? Udah dibahas lah, bla 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 bla. Kemudian masuklah ke, nah dia bikin tuh kok tinjauan presidennya tuh selalu dibikin kesimpulan. Nah, baru bikinlah tentang kajian pendekatannya. Teorinya apa, prinsip pendekatan naratif itu apa. Kenapa ini? Nah, komponen pembentuknya arsitektur naratif kok bisa gitu? Ada di teori semua. Kalau soal kayak pendekatan itu semuanya ada. Nah, dia jelaskan semuanya. Nah, barulah keluar yang namanya strategi perancangan. Dia jelaskan dari awal. Ini sistematis, terstruktur, mudah dipahami, jadi penguji itu bisa memahami lebih cepat. Nih, yang pertama tadi apa ini? Ini latar belakang, nama fakta ya. Latar belakang, isunya image, spatial experience, pendekatannya naratif arsitektur. Terus
Prinsipnya yang pertama konseptual, prinsip yang kedua adalah perseptual. Nah, di bawahnya ini udah keluar semua metodenya, harus ngapain, strategi desainnya. Oh, nanti saya spasial naratif sama intangibles metafor. Jadi kalau nggak ketemu ini, ya kalian nggak bisa tahu fokus perancangannya apa. Kalau udah image itu ya berarti bentuk dan tampilan sama ruang. Loh Bu, utilitasnya gimana? Ya utilitas dibahas tapi nggak terlalu detail gitu. Terus struktur gimana? Ya dibahas tetap tapi bukan yang detail. Yang detail itu adalah bentuk dan tampilan sama ruang. Kenapa gitu Bu? Ya karena isunya masing-masing kan berbeda. Masa mau diselesaikan, ini nggak ada hubungannya sama utilitas nih gitu. Ngapain? Nah, harapannya adalah kalau sudah bisa sampai strategi perancangan oke, tapi saya kayaknya nggak yakin karena objeknya belum ditentukan. Jadi kalian bikin skema yang ini aja. Nih. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Maksudnya udah paham deh. Halo? Halo? Belum, Bu. Paham, Bu. Masih tarik nafas nih. Ya, udah tahu kalau tarik nafas itu berarti kamu udah tahu kan kurangmu di mana? Ya belum ada datanya, belum ada faktanya gitu. Makanya perlunya digambarkan ini itu supaya kalian nanti bisa membuat skema ini. Nah, minggu depan kita presentasi yang ini. Gak apa-apa salah, gak harus benar, tapi yang penting kalian udah punya data latar belakangnya kayak gini, datanya kenapa? Oh, berdasarkan Times report, berdasarkan dinas sosial, berdasarkan apa, itu tuh semuanya sudah harus ada datanya, Kak. Latar belakang fakta itu udah harus ada semua. Gitu. Nah, besok itu dibaca-baca dari 2022, 2019, 2020, 2021. Gitu sih. Apa ya kalau mau love center ya? Satunya lagi tadi apa? Satunya tadi apa? Bisa? Kenapa, Bu? Objekmu apa tadi? Oh, Mual ini ya. pesantren. Pesantren. Mau love center sama pesantren ADHD ya? Iya, Nisa, Bu. Nisa ya. Nisa itu kalau kayak gitu ada nggak nih? Hmm. Hmm. Bisa mungkin pakai ini kamu. Tuh. Ini masalahnya ADHD ya. Coba kita ke kita ke Bu, boleh pakai ChatGPT? Boleh. Tapi ya nggak boleh disalin. Kelihatan kalau nyalin nanti. Kita boleh dong diskusi. Ini kan kayak saya adalah mahasiswa arsitektur yang sedang merancang tugas akhir apa? Pesantren ADHD atau si ADHD sama autis itu sama enggak ya? Coba pelajari
Apa itu ADHD dan autis? Pelajari rancangan yang sejenis. Terus apa lagi? Analisa dan review serta berikan rekomendasi pendekatan arsitektur pendekatan perancangannya. Saya sih inklusif arsitektur atau universal. Universal arsitektur juga bisa. Coba. Tuh. Ini udah sampai dibikinin kayak gitu coba. Wow. Oh, dia perlu akustik ya. Oh, sensitif cahaya juga ya. Wah, lumayan ini. Wow. Oh, berarti beda loh ini. Oh, yang autis saja. Nah, tuh. Sampai dikasih loh. Dikasih presidennya loh. Iya Bu, waktu itu pun saya yang masih mencari yang sekolah SMP itu udah juga diitin sama presidennya. Enggak, kalau healing enggak. Sensori boleh, sensori oke. Karena tadi isunya kayak gitu, biofilik enggak. No. Kenapa ya enggak inklusif ya? Tadi paling ini sih yang disensori nih. Nah, nanti harus baca lagi, apa sih sensori itu, prinsip pendekatannya apa, dibaca lagi. Sesuai nggak sama isu yang saya angkat, kayak gitu. Itu sih, kok saya kepikirannya inklusif, arsitektur, atau apa tadi saya bilang? Satunya inklusif tadi apa? Sensori Ibu. Hah? Apa? Sensori. Bukan. Sensori. Enggak, tadi sebelum Ibu bilang sensori. Inklusif. Oh, universal. Kayaknya enggak deh. Enggak cocok nih kayak universal. Atau apa tadi? Oh, inklusif. Inklusif. Ini kayaknya harus dipilih ya, ADHD atau autism. Beda soalnya. Baik Bu. Oh, enggak. Kalau universal design itu harus bisa digunakan semua orang. Jadi kayaknya kalau universal enggak. Oh, gitu sama aja. Oh. Enggak. Salah nih enggak gini. Kayaknya sensori oke. Sementara ini kalau saya lihat sekilas ya belum baca sensori.
Oke, begitu. Sudah cukup panjang, nanti kalian bisa mana? Kalian sudah bisa menangkap mudah-mudahan. Gimana? Doha. Ya, berarti kan harus nyari apa sih? Oke. Munir, Nadina, siapa tadi? Nisa sama Iza. Iya. Iya, Bu. Oke. Ya, silahkan dikuatkan aja latar belakangnya tuh. Bu, berarti fakta yang diangkat itu harus sesuai dengan konteks tapak lingkungan konteks lingkungan tapak yang mau dipakai ya, Bu. Iya, iya, itu. Nanti pas pemilihan itu pemilihan lokasi Iya. Nanti kan pemilihan lokasi ada peruntukan, kawasannya apa, sesuai apa enggak, RT RW-nya, RDT RK-nya. Ya tadi kan itu kan ada awalnya kan berangkat dari fakta kan, Bu. Berarti kan fakta yang diangkat itu adalah fakta yang ada di lingkungan tapaknya begitu. Enggak harus gitu. Enggak harus gitu. Enggak. Ya tapi lebih baik begitu, itu lebih enak, langsung bisa sesuai sama tapaknya yang akan dipilih kan, bisa gitu. Iya. Tapi biasanya kalau ngelihat cara kerjanya anak-anak selama ini, ya dia nyari ini aja, nyari kekuatan data mendukung faktanya, latar belakang itu gimana. Ya kayak tadi misalnya jumlah perfilman Indonesia menurun, nah kayak gitu-gitu. Masih di situ aja, nanti dia baru cari lokasi. Jadi sebenarnya urutannya tuh bisa macam-macam, ada kasus tertentu dia berangkat dari lokasi, itu bisa. Ada yang dia berangkat dari objek, bisa juga. Gitu. Makanya ketika punya ide, itu kalian cek presidennya. Ada nggak? Paling enak kalau buat tugas akhir itu, kalau kita mau merancang sesuatu, yang presidennya ada. Jadi kemarin gitu ya Iza, saya bilang ya, coba kamu cek presiden yang paling mendekati ada nggak? Saya ke siapa sih, saya lupa. Ngomong kayak gitu. Mirip lah gitu, mendekati. Iya, Bu. Kok lemes? Enggak, Bu. Gitu. Dina, sudah tidur? Enggak, Bu, belum, Bu. Gitu sih. Dalam 2 minggu tuh udah harus fix ya. Kita mau menentukan apa yang dirancang gitu. Karena 2 minggu berikutnya tuh penyusunan, visualisasi di laporannya, belum bahas tentang integrasinya, belum bahas tentang lokasi pemilihan tapak, kenapa tapaknya di situ, skema. Bayangin tuh, cuma 4 minggu. Ngeri nggak? Kalau nggak kuat ya biasanya nanti kebawa di Semhas. Nggak sih, nggak apa-apa, santai-santai. Saya kok bilang ngeri sih. Memang harus agak effort gitu loh. Wow. Mhm. Izin bertanya, Bu, buat deadline-nya itu misalkan ada progres juga, itu kita kirimnya kemana ya, Bu? Ya langsung nanti presentasi gitu, nggak dikumpulin, langsung presentasi. Baik, Bu. Nah ini masalahnya yang di Lombok siapa? Yang lainnya loh di Malang. Semuanya di Malang kan? Yang Lombok tinggal aja. Saya di rumah. Ih, Ibu, kok ditinggal? Ya nanti langsung presentasi gitu loh Dina. Online ya, Bu? Yalah sementara.
Gitu. Ini mau hari apa? Saya punya jadwal enggak ya? Minggu depan belum punya jadwal sih, tapi bakalan banyak. Kalau misalnya nanti terlalu lama karena masih online ya kita bikin 2 hari nggak apa-apa, biar nggak terlalu lama. Kalau mau lebih enak dikirim dulu ke Ibu juga bisa. Bisa asis ya Bu, asis duluan? Enggak asis duluan, maksudnya dikirim aja ke Ibu dulu tapi nggak asis, nanti Ibu akan entah baca, entah gitu. Tapi nanti bahasnya satu bareng-bareng. Tapi kalau nanya ya nggak apa-apa. Baik Bu. Sudah, ada lagi? Kenapa Nisa di Lombok, Nisa? Sekalian Bu. Pulang? Kamu anak Lombok? Enggak, bukan anak Malang. Cuma kemarin tuh sebenarnya pengennya di Bali ya Bu. Tapi di Bali tuh mintanya 3 bulan. Terus katanya Pak Pak Arsyad itu coba diskusin lagi untuk 2 bulannya itu di sana, terus 1 bulannya online. Terus yang pihak sananya nggak mau. Akhirnya kita coba-coba ke cari lagi. Terus ternyata kita coba di Mataram, terus keterima 2 bulan. Akhirnya ya udah kita di Mataram, Lombok. Ya Allah. Jauh banget. Biar nggak di Budgetnya Malang, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, jangan 3 bulan lah. 3 bulan itu akan mengganggu siklus kehidupanmu di masa depan itu. Bisa 1 bulan online. Tapi Mas Ipa itu sambil ngerjain Semhas dan Inem, dia sambil online kerja. Wow. Ya terserah sih, sebenarnya Ibu nggak ngelarang. Pokoknya Ibu nggak mau tahu sama Ibu tetap lancar gitu aja. Gitu. Iya Bu, di sini 2 bulan aman Bu. Oke. Kalau misal mau nyambi magang lagi gitu aman nggak Bu? Kira-kira. Pas apa? Semhas? T6? Iya. Nggak Iya. usah. Iya Bu. Nggak usah. Nggak sih sebenarnya sih kalau Ibu nggak apa-apa asal nggak mau kalau hasilnya yang di Semhas itu asal-asalan nggak mau Ibu. Sependek pengetahuan saya dan melihat kakak-kakak kelas kalian itu kalau dia tergantung anaknya sih. Kayak IP itu benar-benar kerjaannya selesai, tapi dia sambil magang online, kerjaannya dikerjain, rapat-rapat, meeting-meeting gitu. Selesai tapi. Nah, tapi ada tuh kakak kelas kalian tuh keterima tuh kerja di kafe. Nggak selesai. Kan kalian yang bisa Tergantung menghukum. perusahaannya berarti ya Bu. Ya dianya juga, mahasiswanya juga dong. Betul. Nanti sabar sedikit aja. Cuman kurang setahun, sabar banget sabar. Jangan direcokin macem-macem. Kalau saya ya. Ini loh, sekarang dilihat aja, kalian punya dai 1, dai 2, dai 3 gitu. Kira-kira yang mau kalian ajukan untuk portofolionya ngelamar kerjaan itu yang ditanya apa? Dai atau TA? TA. TA. Mau ujian apa namanya? Kakak kelas kalian 2000 berapa tuh? 2019 atau 2020 saya lupa. Itu ini apa 2021 ya? Kan wawancara tuh di ITB gitu. Pasti ditanyain tuh. Ditanyain apa? Saya bilang gitu kan dia minta rekomendasi sama Ibu. Ya kamu TA-nya apa? Tentang apa? Pernah penelitian enggak? Gitu. Terus yang kemarin tuh
Pas saya wawancara kan pembimbing saya waktu S3 gitu. Nah, si namanya Mbak Intan tuh. Oh iya Bu, saya pernah diampu oleh Bu Aulia. Oh iya, salam sama Bu Aul dah. Udah nyiapin segala panjang lebar presentasi. Wawancaranya cuma 10 menit, cuma nanya-nanya nyantai. Ada kata kuncinya soalnya. Gitu. Ada lagi? Ini hari apa? Selasa? Selasa. Ya. Coba di hari Selasa lagi kita ini follow up lagi. Oke. Ya, Seninnya dikasih ke saya ya. Baik, Bu. Hari apa, Bu? Selasa. Bisa. Presentasinya? Senin Selasa Silakan. dibagi atau Selasa Rabu? Selasa Rabu. Selasa Rabu. Oke. Nah, nanti biasanya harus diingetin tuh Ibu nanti kelewatan. Jadi misalnya Rabu pagi Ibu tanya nanti jam berapa Bu gitu. Ya, Ledina selalu udah biasa ngingetin Ibu tuh. Bu, jadi enggak nanti jam berapa gitu. Tadi ada yang berapa kali keluar masuk ya pakai Jitsi? Iya, Bu, soalnya tadi presentasinya kayak mati-mati gitu, Bu. Nggak tahu Oh kenapa. iya tah? Iya. Oh, putus-putus berarti Ibu dong. Itu kalian Iya, diem aja. mungkin. Gimana nih? Enggak Bu, gitu ya. Soalnya Ibu lagi fokus, jadi nggak apa-apa deh. Oh, tapi di Ledina enggak tuh? Kayaknya mungkin Oh, di Aceh putus-putus. Mungkin. Kalau pakai kalian biasa pakai Google Meet? Iya, Bu. Iya, biasa. Lebih suka Google Meet? Sama aja sih, Bu. Biasanya kalau Google Meet lancar-lancar Tapi aja. Google Meet ada batasannya Bu. Iya, cuma kalau Google Meet limit sih. Ibu kayaknya Kalau enggak mau deh, pakai karena Google Meet, saya ada ini, Bu. Langganan Google One itu. Jadi oh iya, Ibu bisa juga. unlimited. Ya, Berarti bisa. kamu ChatGPT-nya plus dong? Sudah habis 3 bulan aja ChatGPT-nya. Ibu juga bisa sih. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih enak lagi tuh pakai Zoom, belinya 7.500. Nah, digilir aja tuh 7.500 tuh per kali pertemuan. Nanti Ibu ikut 7.000. Ada linknya cuma 7.500. Itu lebih enak gitu. Nanti tak kasih ya itunya ya linknya tuh. Biasanya Ibu beli di situ sih. Tuh. Sebenarnya ada sih kalau mau pakai punya prodi. Cuman saya biasanya males aja. Udah beli aja gitu. Ya terserah sih mau pakai apa terserah, mau pakai Gimit boleh. Tapi saya nggak tahu recordnya gimana Gimit itu. Aman nggak? Kan kalian biasanya mau record tuh. Iya. Kita pakai Zoom aja lah. 7.500 doang. Beratan nggak? Ya, Bu, siap. Boleh, Bu. Boleh Bu.